Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isfani Maulana dengan NIM 4412 dari kelas 5C pagi. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengintegrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Jadi sebelumnya, apakah Anda mengenal apa dan siapa insan kamil itu? Nah, jadi di sini saya sudah mencari materi. Jadi insan kamil itu merupakan sebuah konsep atau ide dalam tradisi spiritual dan filosofis, khususnya dalam Islam dan beberapa tradisi lainnya yang mengacu pada individu yang telah mencapai kesempurnaan spiritual dan moral diri. Konsep ini juga dikenal dengan berbagai istilah dalam berbagai budaya. Jadi bukan hanya orang Islam, eh, orang agama yang lain itu mereka juga mempunyai istilah dalam eh, agama mereka, seperti orang suci dalam Kristen, lalu Siddha dalam Hinduisme, atau Arif Billah dalam Islam. Jadi di sini saya mengangkat topik yaitu insan kamil, yang mana di sini saya sudah membaca materi, namun saya hanya merangkum tiga, yaitu yang pertama menelusuri konsep dan urgensi Islam, yang kedua menanyakan alasan, yang ketiga yaitu menggali sumber teologis dan historis. Baik, yang pertama dalam menelusuri konsep dan urgensi Islam. Di sini menurut Ibnu Arabi memiliki dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama ada tingkatan insan kamil, dan yang kedua ada tingkatan pada umumnya. Jadi apa perbedaan dari kedua tersebut menurut Ibnu Arabi? Yang saya tangkap di sini, tingkat insan kamil yaitu mengimani Tuhan dengan cara penyaksiannya. Jadi betul-betul disaksikan bahwa dengan konsep insan kamil ini, seorang manusia itu mencari tahu Tuhan itu dengan cara penyaksian. Beda dengan tingkat pada umumnya, yaitu mereka uh, hanya mendefinisikan Tuhan, tetapi mereka tidak menyaksikannya, atau mereka itu tidak mengimani Tuhan mereka tersebut. Mereka hanya mendefinisikan bahwa Tuhan itu ada, tapi mereka tidak mengimani bahwa Tuhan itu. Lanjut selanjutnya, kenapa menanyakan alasan insan kamil tersebut? Jadi di sini saya menjelaskan ada beberapa sebab. Mungkin yang pertama yaitu dikarenakan mereka ingin mengetahui makna dan kehidupan mereka. Dan yang kedua, dalam konteks spiritualitas, mereka yang memiliki minat dalam perkembangan spiritual atau praktik meditasi, konsep insan kamil dapat menjadi sumber inspirasi. Jadi di sini mereka bisa mendapat inspirasi mengapa mereka menanyakan alasan tersebut. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui tentang agama, yaitu mengetahui dengan bagi individu dalam mendalami agama tertentu, seperti Islam atau Sufisme. Konsep insan kamil juga merupakan bagian penting dalam pemahaman agama tersebut. Jadi di sini menjelaskan bahwa di setiap agama atau di setiap individu agama tersebut pasti mereka memiliki konsep uh, insan kamil seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Seperti orang suci yaitu dalam Kristen, sedangkan dalam Hinduisme. Jadi mereka memiliki tahapan-tahapan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu
menggali sumber teologis, historis, dan filosofis dalam insan kamil. Jadi di sini saya menjelaskan dalam teologi Islam, insan kamil merupakan gambaran individu yang telah mencapai tingkatan spiritual dan moral tertinggi dalam hubungannya pada Allah SWT. Sedangkan menurut konteks historis, yaitu insan kamil ini memiliki beberapa jumlah tradisi spiritual dan filsafat. Lalu yang terakhir pada eksplorasi filosofis, bangsa insan kamil juga dapat menjadikan subjek eksplorasi dalam pemikiran filosofis, terutama dalam konteks etika dan tujuan hidup. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, yang mana insan kamil ini, kita ini harus mengetahui atau harus mengimani sebagaimananya Tuhan. Kita bukan cuma bisa mendefinisikan, tapi cara mengimani kita itu juga bisa kita menyaksikan dalam konteks agama tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.